Nah, di sini sudah ada soalnya. Ini dengan menggunakan polinomial dari 5 atau 5 untuk fungsi f(x) dengan y pangkat x pada selama 1,1, maka di sini bandingkan polinomial c by c dengan interpolasi c by c k sama dengan cos 3k plus 3 dibagi 7 dikali dengan p untuk k sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya ya. Dan di sini sudah ada untuk mencari interpolasi polinomial c by c, maka algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama itu kita mencari nilai f(k), yang kedua kita mencari nilai ck. Nah, untuk bagian mencari nilai ck ini ada ketentuan ya. Di sini ada ini tulisannya J, tapi sebenarnya ini kayak nah, yang di atas dan bawah ini sebenarnya untuk K. Di sini untuk K sama dengan 0, maka kita menggunakan rumus 1 per N plus 1 dikali dengan sigma K sama dengan 0 sampai N K. Nah, lalu untuk K sama dengan 1, 2, 3 sampai N, kita menggunakan rumus yang berbeda dari K sama dengan 0 tadi, yaitu menggunakan rumus 2 per N plus 1 untuk sigma K sama dengan 0 sampai N, itu fungsi f(k) dikali T1 ek. Nah, lalu yang ketiga, kita mendefinisikan terlebih dahulu nilai TKX. Dan yang terakhir, yang keempat itu kita masukkan semua nilai yang kita dapat tadi ke dalam rumus PNK sama dengan sigma dari K sampai N untuk CK dikali TKF itu sama dengan C0 T0 E ditambah T1 T1X sampai CN TNX. Maka di sini langsung saja untuk penyelesaian dari soal ini. Nah, di sini pertama kita mencari nilai f(k) ya. Sini, nah di sini ada pada soal itu adalah cos dikali 3K plus 3 per 7 dikali dengan P. Nah, di sini P-nya adalah 180 derajat dan EK-nya itu adalah cos 3K plus 3 per 7 dikali dengan P. Dan untuk nilai fungsi f(x)-nya itu adalah E pangkat X. Nah, di sini sudah ada nilai dari x0 sampai x5 dan fx0 sampai dengan fx5. Nah, bagaimana kita mencari nilai x ini? Nah, kita coba lihat. Ini rumusnya adalah cos radian 3 dikali 0 ditambah 3 per 7 dikali 180. Artinya ini menggunakan nilai ini ya, menggunakan fungsi ini. Fungsi dari ek. Kita tandai K sama dengan cos 3K plus 3 per 7 dikali dengan P. Itu untuk mencari nilai X0 sampai X5. Jadi ya khusus untuk Excel, di sini kita pada rumusnya memasukkan cos dikali radians. Kita jangan lupa memasukkan radians terlebih dahulu sebelum kita memasukkan angka-angka yang akan kita substitusikan ke fungsinya ya. Nah, di sini sudah kita peroleh untuk X0 itu adalah 0,22252 sampai dengan X5 yaitu kita peroleh 0,22252. Nah, lalu bagaimana untuk mencari nilai fx0 sampai fx5 ini? Nah, ini kita peroleh. Nah, ini untuk fx0 itu adalah 1,24 dan 222. Bagaimana mencarinya? Di sini sudah ada ya. Terangannya itu adalah exp. Exp ini artinya eksponensial. Jadi menggunakan rumus ini ya, teman-teman. Nah, kita tandain ini. Nah, fx sama dengan E pangkat X. Ini untuk mencari nilai fx0, fx1 sampai dengan fx5. Ya, fx5 ya teman-teman. Jadi kita memasukkan nilai dari x0 yang sini x0, x1, x2, x3 sampai x5 ke nilai dari fx0, fx1, fx2. Kita diperoleh hasil sebagai berikut ya. Nah, lalu sehingga di sini kita bisa memperoleh nih nilai dari C0 yaitu 7,319381. Bagaimana caranya ya? Di sini kita bisa lihat ini sum F18 sampai F23. Nah, berarti kita menjumlahkan nilai dari fx0 sampai fx5. Maka kita akan memperoleh nilai C0 yaitu 7,31938. Nah, itu untuk langkah yang pertama, yaitu mencari nilai fx. Lalu yang selanjutnya kita mencari nilai CK. Khusus untuk mencari nilai CK ini, ketika K-nya sama dengan 0, maka kita ini yaitu 1 per N plus 1. Nah, sedangkan ketika K-nya sama dengan 1 sampai ke N itu menggunakan rumus 2 per N plus 1 sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan 6 sampai dengan N maksudnya ya, itu dikalikan fx dikali dengan T1X. Oke, nah sini berarti kita cari satu persatu nih teman-teman, yaitu dari C0 sampai C5. Nah, dia berderajat ini. Nah, bagaimana cara mencari nilai-nilai ini? Bagaimana sih untuk mencari nilai 77,142? Kita akan ulas satu persatu. Untuk nilai C0,
Nah, ketika kita menggunakan Excel, maka kita tinggal memasukkan 1/6 dikali E25. E25 dari mana? Dari sini, dari nilai C0 tadi. 1/6 ya. Dari mana kita mendapat 1/6? Ini kan rumusnya 1/n plus 1. Nah, n-nya kan 5, jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi inilah kenapa dia 1/6 dikali dengan ini, jumlahan atau sigma dari C1. Oke, lanjut untuk mencari C1. Nah, ini kalau C1 sampai C5 itu berbeda ya teman-teman dengan mencari C0 lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini C1-nya adalah ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya, karena dia berderajat 5 ya. Ini 77,1428571. Kita lihat ini 3/7 dikali 180. Dari mana sih nilai-nilai tersebut? Nah, 3/7. Lalu ini 6/7, ini 9/7, 12, 15, 18 ya. Dari mana itu? Ya, itu dari rumus tadi, rumus dari EK. Nah, EK yang 3K plus 3/7 dikali dengan Pi. Coba kita coba ya. Nah, ini 3/7 hasilnya tadi. Berarti ketika dia 0, 3 dikali 0 adalah 0 tambah 3, yaitu hasilnya 3. Berarti 3/7. Ketika dia 2, 1. Saya 1 ya. Kan 0, hasilnya berarti 1. 3 kali 1, 3 ditambah 3, yaitu 6. Jadi 6/7. 6/7. Begitu juga dengan ketika K-nya 2. Ya, berarti hasilnya 9/7. Nah, sampai dia K-nya sama dengan 5, yaitu 8. Nah, lalu ini, berarti ini untuk K-nya. Ini bagaimana? Ini cos radian dari B37, 30. Nah, ini ya. Nah, ini dari mana cos ini ya? Masih dari EK tadi, tapi bedanya tadi kalau rumusnya kan itu adalah cos dari 3K plus 3/7 ya. Dikali dengan Pi. Nah, di sini kita pisah. Ini ada cosnya. Ini enggak ada cosnya. Ini untuk ada ketika ada cos 1. Lalu ini bagian tabel kolom ketiga ini mana? XP 2 dikali C30. Ini adalah gunakan fungsi tadi. Ini dari PT. Nah, ini begitu juga untuk mencari C2 ya. Nah, lalu ini kita peroleh hasil dari C1. Itu adalah 1/3 dikali dengan nah, nanti ini dari nilai FX tadi ya. Nah, ini adalah 1/3 dikali dengan FX dikali dengan ini dengan EK ditambah FX0 ya, FX0 dikali EK0 FX1 EK1 sampai FX5 dengan EK5. Nah, lalu ini 1/3. 1/3 itu dari mana? Lihat ya rumus tadi. Nah, 2/n plus 1. Hanya 5 plus 1 adalah 6. Jadi 6. 2/6 bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Itulah dia kenapa 1/3. Nah, begitu juga untuk mencari nilai C2 sama ya seperti tadi. Sama. Bedanya ketika C2 itu kita P-nya kita kalikan dengan 2. Nah, ini cara asalnya sama. 1/3 dikali dengan X dikali dengan F5, X1 0 dikali dengan 0 gitu, ditambah 1 dikali X1 sampai dia F5 dikali dengan X gitu. Jadi nah, lalu untuk C3 nah, dia hanya berbedanya di bagian P-nya dikalikan dengan sesuai dengan C-nya berapa. Ini C3 berarti P-nya dikalikan dengan 3. Mencari nilai C3-nya sama seperti tadi. Lalu C4 ya, berarti yang kita rubah adalah kita tambahi 180-nya kita kalikan dengan. Lalu untuk yang terakhir C5 begitu, itu dikali dengan 5. Lalu kita peroleh hasil C5-nya adalah 2,552. C4-nya 1,252, C3-nya 2,503, C2-nya 1,2 dan C1 2,5. Semuanya tadi 1,2. Nah, lalu yang ketiga, langkah ketiga adalah mendefinisikan TNX. Ini merupakan persamaan rekursif ya dari polinomial Chebyshev. Di sini sudah ada persamaannya, yaitu TNX sama dengan cos n dikali cos pangkat min 1 adalah ini adalah cos n theta ya. Nah, jadi di sini
pada pesantren kursi ini bahwa T0 itu sama T0X itu sama dengan cos 0 dengan satunya, dan T1X sama dengan cos theta itu sama dengan X. Nah, di sini merupakan persamaannya, persamaan dari TNX sama dengan 2X dikali TN min 1X dikurang TN min 2X. Yang lebih besar 2, atau TN plus 1X itu sama dengan 2X dikali TNX min TN N min 1X untuk N lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini kita pecahkan nih. Ini kan berderajat 5, artinya kita mencari T-nya sampai T5. Di sini sudah kita peroleh T0-nya adalah 1 ya, dan T1X-nya adalah X. Nah, ini kita ketahui bahwa TX sama dengan 2X dikali TK min 1 dikurang TX TK min 2. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan T2-nya ya, T2X, 3X sampai. Nah, T2X adalah 2X dikali T1X dikurang T0X. Nah, kenapa sih pada T2-nya menggunakan T1 dan T0? Kita lihat dari sini, dari persamaan TKX itu 2X dikali TK min 1 dikurang TK min 2. Nah, ini kan T2 kan, berarti K-nya sama dengan 2 kan. Nah, jadi ketika 2 dikurang 1 adalah 1, jadi dan 2 dikurang 2 adalah 0. Jadi itulah kenapa T2 itu rumusnya seperti ini, yaitu 2X dikali T1X min T0X sama dengan, nah ini 2X ya, T1-nya kita sudah ketahui itu adalah X, dan T0-nya itu adalah 1. Jadi kita tinggal kalikan 2X dikali X itu adalah 2X kuadrat min 1. Jadi hasil dari T2X itu adalah 2X kuadrat min 1. Lanjut untuk T3X. Nah, T3X ini menggunakan T2 dan T1. Kenapa? Karena 3 dikurang 1 itu adalah 2, maka jadinya T2. Dan 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi kita menggunakan T1. Jadi 2X dikali T2X min T1X. Jadi 2X dikali T2-nya berapa? T2-nya adalah 2X kuadrat min 1. Jadi kita masukkan ke T2X-nya. Jadi, dan T1-nya itu adalah X ya. Jadi 2X dikali 2X kuadrat min 1 itu ada dikurang X. 2X dikali 2X kuadrat itu kan 4X pangkat 3 kan. 2X min 1, jadi min 2X. Min X ini ada, jadi 4X pangkat 3 min 2X ditambah 1, yaitu 3. Tapi ini karena sama-sama min, jadi hasilnya min. Jadi hasilnya adalah 4X pangkat 3 min 3X. Begitu juga dengan T4, berarti T4 kita menggunakan T3 dan T2 ya. Nah, jadi T3-nya, ini kita sudah tahu 4X pangkat 3 min 3X, dan T2-nya 2X pangkat 2 min 1. Jadi kita tinggal kalikan T3-nya dengan 2X, lalu kita kurangkan dengan T2. Nah, hasilnya adalah 8X pangkat 4 min 8X pangkat 2 plus 1. Nah, untuk T5 juga, T5X juga kita menggunakan T4 dan T3 berarti. Jadi T4-nya kita kalikan dengan 2. Nah, T4-nya kita peroleh 8X pangkat 4 min 8 pangkat 2 plus 1 ya. Nah, itu dikalikan 2, lalu kita kurangkan dengan 4X pangkat 3 dikurang 3X. Maka kita peroleh hasil 16X pangkat 5 min 20X pangkat 3 plus 5X. Nah, saya pikir teman-teman sekalian bisa yang mengalihkan satu seperti ini. Dikali 8 adalah 6X pangkat 5 ya, terus dikurang 16X pangkat 3 ditambah 2X ya, lalu kita kurangkan dengan 4X pangkat 3 min 3X, maka kita peroleh hasil tadi, yaitu 16X pangkat 5 20X pangkat plus X. Nah, jadi di sini telah kita peroleh ya teman-teman untuk nilai dari T0, T1, T2, dan T3, T4, dan T5. Ini ya sudah dituliskan. Itu T0-nya adalah 1, T1-nya X, T2-nya 2X kuadrat 1, T3-nya 4X pangkat 3 min 3X, T4-nya 8X pangkat 4 min 8X pangkat 2 plus 1, dan T5-nya adalah 16X pangkat 5 min 20X pangkat 3 plus 5X. Begitu juga dengan C1 sampai C0 sampai C5 ya, tadi sudah pada cara yang kedua. Tadi nilai CK tadi ya, ini sudah saya cantumkan di sini. C0 itu adalah 1,220, C1 itu 2,5, C2 1,252, C3 2,503, C4 1,252, dan C5 2,5. Dan langkah terakhir adalah memasukkan semua nilai yang didapat dalam rumus. Nah, kita sudah ketahui ya rumus umumnya, yaitu Pnx sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N, CK dikali TKX itu sama dengan C0 T0X ditambah C1 T1X ditambah C2 T2X sampai dia derajat ke berapa yang kita inginkan. Nah, di sini kebetulan kita berderajat 5, jadi dia N-nya kita ubah menjadi 5, jadi P5X sama dengan sigma dari K sampai 5 CK dikali K.
Di sini sudah kita tuliskan C0 dikali X ditambah C1 dikali C1X ditambah C2 dikali C2X ditambah C3 dikali C3X ditambah C4 dikali C4X ditambah C5 dikali C5X. Maka kita peroleh nilai P5X itu ini ya, 1. Nilai akhirnya adalah nih. Nah. Ini ya teman-teman. Jelas soalnya 1,2198 ditambah 7,75X min 7,512X kuadrat min 41,028X pangkat 3 ditambah 10,016X pangkat 4 ditambah 40,832X pangkat 5.